Minasan konnichiwa. Di video kali ini saya akan membahas cara mempelajari hiragana dan katakana. Di sini saya bukan akan membahas cara menulisnya, karena kalau untuk cara menulis dan cara mempelajari tulisannya itu sendiri itu sumbernya juga sudah banyak sekali. Tapi di sini saya akan share gimana sih bagi kita yang masih pemula untuk bisa mengingat tulisan-tulisan hiragana dan katakana ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, jangan lupa untuk klik subscribe dan jangan lupa pula untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video belajar yang lainnya. Dan saya juga akan tekankan bahwa di video ini, tips yang akan saya share ini bukanlah tips atau trik jitu yang pasti ketika teman-teman ikuti langkah-langkah ini, teman-teman pasti langsung ingat 100% itu tidak. Karena pada dasarnya kan cara orang belajar itu beda-beda ya. Jadi balik lagi itu ke niat kita sendiri. Kalau memang kita niat belajar, pasti kita bisa menyerap ilmu yang masuk. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Jadi dalam belajar bahasa Jepang itu kita akan dikenalkan ke beberapa jenis tulisan. Mungkin teman-teman juga udah mengetahui, salah satunya kita akan mengetahui istilah romaji. Romaji ini A, I, U, E, O seperti alfabet yang kita pelajari di Indonesia. Kemudian kita juga akan belajar hiragana yang digunakan biasanya itu untuk bahasa Jepang. Kemudian ada katakana yang biasanya digunakan untuk bahasa-bahasa yang sifatnya itu serapan dari bahasa asing. Kemudian yang terakhir ada kanji. Umumnya untuk pemula kita akan diminta untuk mengingat dua ini dulu, hiragana dan katakana. Di hiragana dan di katakana sendiri kita akan bertemu dengan masing-masing 46 karakter. 46 karakter hiragana dan 46 karakter dasar di katakana, di luar perubahan huruf seperti huruf B, P, J, dan lain-lain. Dan karakter untuk dua jenis tulisan ini cukup berbeda. Kita akan melihat untuk hiragana itu cukup meleak-leok, biasanya bunder-bunder gitu. Nah, kalau untuk yang di katakana, garisnya itu lebih tegas. Nah, masalah yang sering dihadapi sebagai seorang pemula adalah gimana sih cara kita bisa mengingat ini semua? Cara pertama yang bisa teman-teman coba lakukan yaitu dengan membaca. Bukan dengan hafal mati-matian semua atau dengan menulis banyak-banyak gitu. Cuma kalau memang teman-teman cara belajarnya demikian juga gak masalah tentunya. Nah, waktu itu saya memfamiliarkan diri dulu dengan tulisan-tulisan ini dengan cara membaca. Kebetulan hobinya baca komik, nonton anime. Jadi kan sering nih nemuin entah itu di judul-judul anime. Apalagi kalau judul animenya pakai bahasa Inggris, biasanya akan tertulis dengan menggunakan katakana. Cara kedua yaitu dengan menulis. Sembari kita memfamiliarkan diri kita dengan membaca, sebaiknya saya sarankan untuk teman-teman juga sambil mulai menulis. Dikit-dikit aja, misalkan dari A sampai O udah hafal, maju lagi ke K sampai Ko, sambil mengulangi si A sampai O-nya tadi itu. Jadi di situ teman-teman sudah ada membaca, teman-teman juga sudah menulis dan ada pengulangan. Dan gak dipungkiri pengulangan itu kan membuat kita lebih cepat mengingat sesuatu. Cara selanjutnya, setelah teman-teman mempelajari, jangan lupa untuk gunakan. Coba dari apa yang teman-teman sudah pelajari, misalkan A sampai O, cari kata-kata tersebut dan tulis ulang. Misalkan, ai. Ai ini artinya cinta. Setidaknya teman-teman pertama mengulang, kemudian juga akan menambah kosakata baru buat teman-teman sendiri. Kemudian contoh kedua, aoi, artinya biru, dan ada banyak lagi. Yang terakhir adalah dengan terus latihan, tapi tentunya dengan bawaan yang enjoy, sesuai dengan hobi teman-teman atau cara belajarnya teman-teman. Misalnya teman-teman suka dengan games. Sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi di HP yang gratis dan teman-teman bisa pakai untuk practicing terus hiragana dan katakana bahkan kanji. Atau teman-teman mungkin suka membaca. Teman-teman bisa tinggal cari di internet bacaan-bacaan untuk anak-anak, biasanya itu menggunakan hiragana atau katakana yang sederhana. Bisa cocok untuk teman-teman menambah kosakata juga dari situ. Nah, itu tadi tips-tips yang bisa saya share untuk mengingat tulisan hiragana dan katakana. Kalau teman-teman sendiri caranya bagaimana? Coba share di komentar ya. Oke, sekian untuk video kali ini.
Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang memang sedang belajar bahasa Jepang. Sampai ketemu di video berikutnya. Mata ne!